Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini, alhamdulillah di kediaman Alfia Channel, saya kedatangan Bapak Wakil itu hadir di kediaman saya. Alhamdulillah sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah terpilih menjadi anggota BPD walaupun belum dilantik, tapi yang pasti saya alhamdulillah amanah-amanah nanti yang di luar sana sudah memilih akan saya jalankan sebaik-baiknya. Oke, saya balik dulu ya video saya. Nah, ini malam ini bersama alhamdulillah penontonnya langsung naik Pak. Ini ada Bapak Hamdan, ada Bapak Gampang, kembali seorang dan Ramil. Nah, dia beliau babinsa yang ada katesnya ya. Nonton langsung naik terus Pak, karena pada jam segini. Nah, ini nanti kita bisa bincang-bincang ringan, kita ngopi ya. Ini ada ajudan, para teman-temannya Bapak Wakil Bupati. Oke, sebelum saya nanti menuju ke Pak Hamdan, saya lihatkan dulu inilah di kediamannya Alfie Channel ya. Oke, saya tersisi sini dulu Pak ya. Isi Pak, ini sambil ngopi-ngopi. Izin Pak Wakil. Oke deh, Nah, kita balik dulu videonya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, Pak, salam dulu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para Teman-teman di luar sana Pak. Penajam terkini nih Pak. Yang stay di Alfie Channel Dan penajam terkini. dan penajam terkini. Malam ini saya lagi berada di kediaman Saudara Alfian. Saudara Alfian ini alhamdulillah baru saja terpilih sebagai salah seorang anggota BPD Desa Giripurwa. Alfian ini juga adalah salah seorang staf di Humas Pemkab Penajam Pasir Utara. Sebagai atasan Alfian, saya tentu berkepentingan untuk menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Alfian. Semoga di tempat pengabdiannya yang baru, Alfian bisa amanah dan bisa menjadi perwakilan masyarakat Giripurwa yang betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini. Tentu saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengucapkan selamat kepada Alfian. Ya. Ke depan tentu tugas menjadi anggota BPD ini berbeda dengan tugas-tugas kehumasan selama ini. Tapi insya Allah dengan modal pengetahuan, ilmu kehumasan tentu akan jangan banyak bermanfaat untuk diaplikasikan sebagai anggota BPD. Alhamdulillah. Selamat, sukses terus Alfian. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Teman-teman di luar sana, saya terima kasih dulu bagi penonton ya. Ini hampir berapa? 56 penonton. Luar biasa malam ini walaupun ini hampir jam 11 penonton per jam terkini luar biasa bersama Alfie Channel. Terima kasih Bapak Usup yang sudah ya. Ini Abu Yaya apa. Jadi Pak, ini malam ini kebetulan Bapak di rumah saya. Ini kan ada masyarakat Pak dan juga ada perusahaan. Ya, kita bincang-bincang ngobrol sambil ngopi Pak ya. Pak, saya boleh nggak Pak minta saran-saran dulu Pak sedikit untuk saya lebih melangkah jauh nanti ke BPD sebelum dilantik nanti Pak. Ya, BPD ke depan tentu memiliki peran yang sangat penting dan strategis, terutama dalam hal bagaimana BPD mengoptimalkan fungsi legislasinya, menggali kemungkinan peraturan-peraturan desa yang menjadi kewenangan desa yang bermuara kepada peningkatan pendapatan asli desa. Kemudian sebagai anggota BPD yang baru tentu harus banyak menyesuaikan diri dengan suasana kerja yang baru, karena tentu kerja kehumasan itu sangat jauh berbeda dengan kerja sebagai anggota BPD, di mana BPD ini hampir mirip dengan DPRD, sehingga diperlukan ketajaman analisis kita,
kemampuan kita berkomunikasi, sehingga kita mampu menangkap dan mengambil langkah-langkah untuk mensupport atau memberikan dukungan kepada pemerintah desa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Terima kasih Pak. Oke, sekarang ini saya balik dulu ya. Nah, ini kan giliran saya tadi. Sekarang nanti alhamdulillah malam ini kan kebetulan di rumah saya tadi banyak sekali teman-teman. Nah, kebetulan di rumah saya ini ada Pak RT. Nah, ini kebetulan nih Pak RT coba bincang-bincang dengan Bapak Wakil Bupati, kan jarang-jarang ada statement seperti ini. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, masyarakat itu sebetulnya inginnya seperti ini. Mereka seperti ini ingin langsung tatap muka dengan Pak Wakil, tapi kalau mau dijadwalkan kan itu harus melalui protokol atau ke ajudan. Nah, malam ini kita gunakan waktu yang sangat berharga ini. Mumpung nih ada teman-teman, ayo kita bincang-bincang dengan ringan dengan Bapak Wakil Bupati demi kebaikan khususnya Desa Giripurwa ini ya. Pak RT, apa yang mau ditanyakan ini? Saya menjadi moderatornya nih Pak RT. Baik, ditanyakan. Ya, misalnya berhubungan untuk masyarakat banyak Pak RT. Apa Pak RT? Gini, Pak, saya melihat contoh di daerah Banjarmasin terkait ngerokok yang tadi kita bicarakan masalah tentang ayam, Pak. Ya. Di daerah Balangan, di kampung kelahiran saya sebenarnya. Di situ dari pihak pemerintah dinas peternakan membantu masyarakat melalui kelompok tani dibuatkan kandang jadi kelola kelompok tani, Pak. Yang saya harapkan kalau bisa di sini kenapa enggak di sini kita buatkan di sini. Ya, jadi memang kebijakan pemerintah kita mulai pemerintahan awal kabupaten ini, kita memang lebih fokus kepada ternak sapi. Untuk khususnya ternak ayam, karena memang asumsi pemerintah bahwa ada mitra-mitra Pak Jenal kesini yang Pak selama Jenal. ini, sudah cukup berperan banyak untuk membantu masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat untuk pengembangan ternak ayam ini. Tapi ke depan untuk merespon rencana pemindahan ibu kota, ya tentu pemerintah sudah harus berpikir ulang untuk bagaimana juga menjadikan peternakan ayam ini, ayam potong ini untuk menjadi bagian yang harus juga mendapatkan porsi-porsi kebijakan. Nah, sehingga harapan kita, harapan masyarakat bahwa ya tidak perlu lagi nanti suplai ayam itu didatangkan dari luar. Kondisi sekarang ini saja dengan penduduk yang kurang lebih 172.000 ini, kadang-kadang ayam masih kita datangkan. Iya, Pak. Apalagi nanti kalau kita IKN ini betul-betul sudah mulai, ya kita akan kedatangan kurang lebih sampai 1,5 juta penduduk. Ya tentu peluang untuk mengembangkan sektor peternakan ayam potong ini tentu masih sangat terbuka luas. Kita punya lahan yang memadai, punya SDM yang juga memang berminat untuk itu. Jadi tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat nanti bersinergi untuk kita mencoba memberikan dukungan kepada pengembangan sektor peternakan ayam ini, Pak. Ya, semoga saja ya. Ya. Nah, kita sekarang bergeser ke Pak Gampang. Nah, kebetulan kan ada Pak Gampang nih Pak. Selama ini kan Bapak cuma bincang-bincang dengan saya. Nah, sekarang alhamdulillah malam ini teman-teman ada Pak Wakil di hadapan. Oke Pak, apa yang mau ditanyakan Pak Gampang? Izin Pak Wakil. Ya. Saya mewakili petani ini. Ya, bicara petani Pak ya. Oke, lanjut. Karena hobi saya, izin Pak Wakil, kalau bisa ini Penonton bisa naik terus, alhamdulillah. Diwadahin lah untuk memproduksi pupuk kompos dengan menggali sumber daya alam yang ada di Giripurwa. Ya, ya. Dan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Giripurwa. Contohnya peternak sapi atau peternak ayam, peternak kambing, sehingga dan ini Pak Wakil, lahan gambut itu kan kualitasnya bilangnya teman-teman itu sangat bagus. Ya. Apalagi kalau kita campur dengan kotoran-kotoran ternak itu kan, jadi kan limbahnya bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi kedepannya
kabupaten kita kan menjadi IKN. Nah, mungkin apa ya, taman-taman itu kan makin banyak. Nah di situ itu membutuhkan pupuk kandang yang lebih banyak. Seandainya Giri Purwa bisa memproduksi pupuk kandangnya dengan sumber daya alamnya yaitu gambut itu, Pak Wakil. Nah inilah saran saya. Ya. Gimana caranya itu Pak Wakil? Ya, betul itu Pak Gampang. Jadi ini salah seorang anggota TNI. Iya. Beliau sehari-harinya adalah anggota Babinsa Koramil Penajam Pasir Utara, yang ditugaskan menjadi Babinsa di salah satu desa. Kelurahan Petung, Pak. Di Kelurahan Petung. Namun beliau dimusili di Desa Giri Purwa. Iya. Beliau ini terkenal dengan produksi kates. Saya beberapa bulan yang lalu berkunjung ke tempat beliau, salutlah. Ada tentara yang berkecimpung di dunia pertanian. Saya pikir apa yang menjadi saran beliau ini juga menurut saya sangat baik. Apalagi belakangan ini sering sekali kita mendengarkan keluhan tentang kesulitan petani mendapatkan pupuk, khususnya pupuk subsidi. Sementara Desa Giri Purwa ini sebenarnya memiliki sumber daya lokal, yaitu gambut, yang selama ini malah dijual oleh para pengusaha-pengusaha untuk menjadi pupuk atau media tanam di pembibitan di HTI. Kalau seandainya ini bisa kita optimalkan sehingga masyarakat dalam skala luas, sehingga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi atau menanggulangi keterbatasan pupuk yang selama ini diperlukan petani. Samping itu, pupuk organik ini tentu lebih ramah lingkungan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah desa, BPD, bisa melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menjadikan Giri Purwa ini menjadi salah satu daerah penghasil pupuk organik. Ya. Tentu harus dimulai dengan kesini Sul. kita menyiapkan kelembagaannya dulu. Kelembagaannya harus kita siapkan. Pak Narko sini Pak Narko, Samsul sini yuk. Usahanya. Lalu nanti pemerintah mendorong bagaimana mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, termasuk Bosku kesini bosku. aspek legalitasnya, seperti misalnya sertifikasi, karena pupuk-pupuk organik ini harus juga memiliki sertifikasi, sehingga untuk memasarkan, samping itu juga dengan sertifikasi tentu kita bisa mengetahui kandungan nutrisi dari pupuk organik tersebut, sehingga bisa kita membuat formula yang tepat untuk mengaplikasikan untuk tanaman-tanaman tertentu. Jadi harapan saya sebagai pemerintah daerah, insya Allah nanti bersama-sama dengan pemerintah desa, BPD dan masyarakat Giri Purwa, kita mencoba bagaimana memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia seperti kompos, limbah-limbah ternak, karena di sini masyarakat kita. Oke. Semoga saja. Oke, boleh saya bertanya Pak? Walaupun jadi Pak di Desa Giri Purwa dan Giri Mukti kan Pak, di sini ada namanya Bapak Sarodal. Nanti suatu saat saya nge-live, Bapak bisa lihat video saya kalau Bapak nggak bisa hadir di situ. Dia membuat pupuk atau apa ya dari sekam padi sama gambut Pak. Nanti suatu saat saya nge-live, walaupun dia bukan di Desa Giri Purwa, tapi saya akan melangkah ke Desa Giri Mukti juga, karena kami adalah bertetangga. Jadi penting ini komunikasi silaturahmi Pak ya. Terus selain itu Pak, di perusahaan itu Pak ada salah satu masyarakat yang menitip atau digaduh sapi Pak, tapi dia masih skala pribadi,
Tapi alhamdulillah ini berjalan baik Pak. Nanti itu kalau memang diizinkan sama pemiliknya akan saya juga buat videonya. Nanti izin Pak akan saya share langsung ke WA Bapak atau ke lab. Jadi saya intinya walaupun saya sebagai anggota BPD, kehumasan saya Pak masih kental. Jadi ingin tetap membantu informasi langsung ke kantor bupati, tapi tidak meninggalkan pekerjaan aslinya Pak. Nah, oke, saya lanjut ke teman yang lain. Oke, lanjut Pak. Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa tentu ilmu-ilmu kehumasan yang dan kuning pastilah banyak manfaatnya. Alhamdulillah betul. Banyak manfaatnya sebagai anggota DPD, ya termasuk tadi karena naluri-naluri kehumasan itu ada sehingga mampu memotret hal-hal yang mungkin selama ini hampir tidak terpublikasi. Contoh seperti tadi Bapak saudara sampaikan, ternyata di sini ada orang yang sudah ada kelompok masyarakat yang sudah mulai memproduksi pupuk organik yang bahan bakunya dari gambut dan padi, limbah ternak. Nah hal-hal seperti inilah tentu pemerintah nanti tinggal mendorong bagaimana supaya usaha-usaha ini bisa terus berkembang. Amin. Yang tentunya tadi bahwa mudah-mudahan usaha ini ke depan dan saya yakin pasti ini menjadi solusi untuk menjawab terkait keluhan masyarakat tentang keterbatasan atau kelangkaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Sinyal sana yang kurang bagus, merusak. Oke, terima kasih. Oke Pak, jadi intinya Pak, saya kenapa sering lab Pak? Karena di Kabupaten PPU ini Pak penting sekali. Jadi seperti contoh seperti di luar sana Pak ya, mereka bisa terkenal dan juga mereka bisa jatuh karena ada dengan media. Tapi kalau saya ini kan Pak, swadaya pribadi saya, Alpi Channel ini membangun video-video yang bermanfaat, bisa menjadi motivasi dan edukasi. Apalagi misalnya ada warga-warga desa Giripura khususnya, apalagi di luar sana, ingin minta dipromosikan, saya tidak segan-segan hati, saya akan membantu mempromosikan. Oke, kita coba putar ke tempat yang sekali aja ada teman-teman lain yang oh tadi ada yang bertanya nih kok gambarnya rusak, sinyal sini bagus, sana yang kurang bagus. Nah ini ada saudara kembaran saya, ada yang mau ditanyakan. Oke, mumpung ini kan biasanya suka ngomong di warung kopi teman-teman di sana, gimana sih pemerintah ini gini-gini. Nah sekarang ini ada Pak Wakil, jadi ini saatnya lah. Jadi nggak usah gosip di warung nanti jadi dosa, itu bener nggaknya Pak ya, bener Pak ya. Oke, ini wajah-wajahnya warga tadi sore banyak. Ayo, siapa yang mau bertanya nggak usah malu. Biasanya di warung kopi, oh ini pemerintah nih begini-begini. Nah ini saatnya. Jarang-jarang loh ada waktu Pak Wakil ini meluangkan. Nah ini kan adalah penentuan. Jadi masyarakat ingin menilai seperti apa kinerja pemerintah. Apalagi ke depannya masyarakat tidaknya seorang pemimpin lagi ya, dari hal sekecil ini itu bisa menjadi hal yang tepat ya kan. Nah ini teman-teman dari mana nih? Dari Penajam. Nah ada yang mau ditanyakan nih mumpung nih. Live ini Penajam Tekini banyak nonton sampai 70 naik lagi. Oke, sambil ngopi, itu kopinya kopi asli loh. Ada yang mau ditanya? Atau Pak Adi sendiri yang mau nanya pengawalnya? Oke, Di, coba mau tanya. Bagus. Nah, jadi Pak RT pasti ada yang mau ditanya nih. Tapi Pak RT tadi egois, dia nanya apa namanya ayamnya ya. Yang lain Pak RT. Nah, seperti jalanan kah, itu memang sudah tugasnya, walaupun tidak ditanya itu pasti akan diandungkan. Yang lain lah Pak RT. Kembali ke pertanian tadi Pak. Dari pertanian kayak di Banjarmasin kemarin saya lihat contoh di desa situ kerjasama pemerintah kemarin masalah pembibitan porang. Nah di sana itu dari per kelompok tani kan dimodalin. Ya apakah di sini nanti bisa berjalan seperti itu? Karena lokasi lahan kita kan masih banyak yang luas di sini bisa dimanfaatkan. Ya betul itu Pak RT. Jadi saya beberapa bulan yang lalu kedatangan teman dari Balikpapan. Kebetulan beliau itu adalah kepala tanaman di Sepinggan. Nah, beliau bercerita banyak tentang porang, ya, komunitas porang ini. Bagi kita pada Jawa Utara tentu barang ini
sesuatu yang baru. Sehingga ya perlu kita betul-betul mendalami dulu. Ya, katanya sih bahwa komoditi ini bisa menjadi komoditas ekspor. Tapi kan perlu kita melakukan pengkajian dulu, atau barangkali nanti dibuat pilot project dulu untuk uji evaluasi seberapa cocok dengan kondisi tanah kita, terus apa betul ini komoditas ini memang menjadi komoditi ekspor yang bisa memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Tapi insya Allah Pak, kalau Oke, salamnya disampaikan. Kegiatan-kegiatan pertanian yang memang Oke, Pak Narko, salam saya sampaikan. nilai ekonomi yang cukup tinggi, cukup bagus untuk masyarakat, ya misalnya pemerintah pasti akan mensupport. Ya, ya insya Allah Pak. Kita ini memang lagi sementara ini masih terus kita diskusikan dengan beberapa teman-teman. Kemarin juga saya diskusi dengan siapa ini, Pak Asisten 2, karena sebelumnya beliau itu adalah basic pertanian. Ya sempat juga kita diskusi tentang forex ini. Artinya karena barang baru, ini bukan barang baru sebenarnya, tapi belakangan ternyata forex ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Padahal dulu itu kita kategorikan dulu itu gurba sebenarnya, bahkan kita matikan kalau ini. Malah kita di kebun-kebun kita dulu kita basmi, kita buang. Ternyata komoditi ini memiliki nilai jual yang lumayan bagus menurut orang. Ya, ini makanya harus kita kaji betul ini. Tapi ya insya Allah pada prinsipnya begitu Pak RT. Kalau komoditas orang ini memang betul-betul membantu nilai ekonomi yang baik, ya kenapa tidak? Ya insya Allah pemerintah itu pasti akan mensupport, karena tidak sulit, bukan barang yang sulit kita tanam atau bukan barang yang langka bibitnya. Ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan saya Pak yang fokus dengan keadaan COVID Pak. Sebelum Bapak tanya-tanya sedikit lagi Pak, waktu masih banyak Pak ya? Ya boleh. Jadi Pak, boleh kasih saran tuh Pak untuk masalah masker nih Pak. Kan banyak bertanya nih Pak. Ada yang 1 juta, ada yang gimana Pak penjelasannya Pak? Mumpung banyak yang nonton Pak, masalah masker nih Pak, ini penting. Saya kira semangatnya sebenarnya pemerintah ingin sebenarnya masyarakat ini betul-betul patuh, karena berdasarkan hasil penelitian para ahli, ternyata salah satu faktor yang memegang peranan yang cukup penting untuk memutus penyebaran virus corona ini, ya salah satunya adalah dengan memakai masker. Ya, tapi tentu masker bukanlah segala-galanya. Ya, tetap saja bahwa kita ini masing-masing harus menjaga imunitas, ya, dengan melakukan pola hidup bersih, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian yang makan makanan yang bergizi, bukan makanan yang mahal. Ya, karena makanan yang bergizi itu tidak harus terlalu mahal. Sayuran yang sehat, ikan-ikan nila juga bagus. Nah, itu ya seperti itu. Ya, jangan stres. Usahakan pagi itu olahraga, berjemur, karena berjemur pagi itu samping menambah vitamin D bagi tubuh kita, juga katanya termasuk yang kurang disenangi corona, karena corona ini hidup subur untuk suhu yang dingin. Nah, kira-kira begitu. Jadi saran saya, daripada nanti kena hukuman, ya, ini pasti akan diberlakukan. Dan pasti 1 juta. Karena ini sudah menjadi peraturan pemerintah daerah, sehingga bagi masyarakat ya kita himbau supaya ya sadar, tidak perlu harus didenda dulu baru pakai masker. Ya, kan
tidak sulit lah sebenarnya kalau kita mulai mencoba memakai masker itu. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, kalau penyebaran virus ini mulai kita bisa kendalikan, penajam ini bisa betul-betul sudah tidak terdapat lagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, saya pikir ya bisalah masker ini mulai pelan-pelan kita tinggalkan. Tapi untuk sekarang ini saya pikir Gambarnya rusak sana, sinyalnya kurang bagus kali bro. Karena ini sudah menjadi peraturan, tentu ada konsekuensinya. Jadi saya sarankan kemana-mana pakai masker. Nah. Oke Pak. Nah jadi kan Pak, Bapak mau tanya nih sedikit tambahan terkait COVID, karena saya dengar dari masyarakat tadi banyak yang ngomong, kalaupun toh nanti denda diberlakukan, kan banyak tanda tanya orang ini, itu dendanya kemana dan dikemanakan? Ya. Wah, bahasanya jadi kan saya nyampaikan tadi orang-orang. nah ini Pak RT boleh lah Pak RT, walaupun dia jabat RT tapi pertanyaannya luar biasa nih. Baik Pak RT. Kita sih sebenarnya berharap tidak ada yang kena RT ku denda. RT 8. Artinya sayang juga ya. Kasihan lah warga sebenarnya kalau harus membayar denda sampai sejuta. Tapi kalau Oke, masyarakat nanti ini disampaikan. memang, tidak mau peduli tentang itu, ya pasti peraturan itu akan diberlakukan. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan saja masyarakat PPU ini bisa menyadari itu, sehingga tidak ada satupun warga kita nanti yang kena denda itu. Kalau ataupun ada yang akhirnya karena keteledoran dan ketidaktertibannya, ya ketidakpatuhannya, terus kena denda, dendanya tentu akan masuk ke kas daerah. Itu Oke. pasti menjadi namanya kalau di bagian penerimaan pemerintah daerah namanya penerimaan lain-lain yang sah. Ada rekening khusus, ada rekeningnya nanti insyaallah. Oke, sebelum lanjut Pak, ini kita kasih ada pertanyaan dari ini Pak, teman-teman di media sosial Pak. Adakah ini dari saya tanya dulu ya sebelum kita bincang lanjut aja dari BPKPPU, adakah bantuan budidaya manggot bisa makanan ternak dan ikan dari Kelurahan Nenang? Alpian, hehe, dia bercanda atau enggaknya bahasanya gitu Pak. Terus ada lagi salam untuk Pak Wakil dari teman-teman Lawe, sampaikan kapan mampir lagi dan ngopi-ngopi di Lawe Mas Bro. Nah, jadi banyak nih Pak. Ternyata Bapak ini memang rajin keliling Pak ya. Nah, itulah teman-teman kita entah itu bupati, wakil, intinya pesan beliau adalah sering-seringlah kita komunikasi dan silaturahmi, itulah menjaga komunikasi yang baik. Yang pasti pesan-pesan Pak Wakil ini itu sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke nih dari Pak Anu Seno sedang menonton juga, terima kasih Pak Ratno, banyaklah menonton Pak, penonton naik turun. Nah Pak, intinya Pak kalau menurut saya gimana, betul nggak Pak ya, kita jangan takut corona tapi waspada Pak ya. Nah, jadi bisa sedikit lagi Pak pesan-pesan untuk menghadapi COVID kan Pak, masih COVID mas, kita nggak tahu kapan berakhir Pak. Ada nggak Pak untuk membuat mereka pedagang kecil atau yang di luar sana, saran apa atau motivasi apa Bapak yang akan berikan kepada mereka Pak sebelum kita sudahin lab ini Pak? Ya, yang pertama ya tetap harus pakai masker ya, karena salah satu faktor yang dianggap paling efektif untuk mengurangi penyebaran virus ini ya dengan bermasker. Ya. Nah, kan tidak ada masalah kita tetap beraktivitas untuk kehidupan kita sehari-hari dengan bermasker. Apalagi kalau kita berinteraksi seperti ini. Nah, tapi kalau kita di kebun sendiri ya tidak perlu pakai masker. Mau menular sama siapa kalau di kebun sendiri? Ya kan malah membuat kita sesak napas. Nah, kecuali kalau kita keluar ketemu dengan orang banyak berinteraksi seperti ini ya memang harus pakai masker. Alhamdulillah. Nah ini sebagai informasi bahwa peraturan ini akan mulai diberlakukan hari Selasa. Ya, ini sudah sampai ke gubernur Pak ya. Jadi ini sekali lagi mohon penonton Alpi Channel dan penonton terkini Perbup ini akan mulai diberlakukan efektif mulai Selasa. Mulai Selasa minggu depan Pak ya. Ya, tanggal 1 berarti.
Nah ini lagi Pak, salam dari Semoy Desa Manggumerio. Nah ini tadi disuruh tanya nggak mau, nah sekarang ini kembaran saya mau nanya ini. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman kan ada yang nanya tadi nih sinyalnya kurang bagus. Nah berarti maaf, sinyal kami bagus, tapi di luar sana sinyalnya kurang bagus. Dibagusin dong. Saya dipanggil Aldi fotografer karena memang saya swasta, tapi teman-teman semua di luar sana sama Pak ya. Kami yang untuk jasa foto, EO, salon segala macam semua kan lagi memang apa ya? Karena Covid ini benar-benar nih Lagi lesu lah. terjun bebas. Ya, tapi yang selain juga kami yang saya sering nonton tuh Pak. Luar biasa. Perceraian kan sangat tinggi. Ini cuma sharing aja ya, karena sedikit agak lepas dari ini. Ya mungkin bisa warga Bapak kan bisa dikasih masukan. Saya lihat sampai di TV itu sampai dalam 1 hari perceraian ini. Karena memang kebanyakan yang panik ibu-ibu rumah tangga Pak ya. Nah, jadi mungkin bisa kasih masukan sedikit bagi yang panik-panik ini, karena sebenarnya perceraian ini sangat saya ditonton di TV bukan main perceraian ini. Sementara yang sudah berumah tangga punya anak bayi yang masih kecil karena panik. Karena kita para suami pada dasarnya bukan nggak mau kerja yang ini segala macam, saya sudah coba, tapi akhirnya kerja dengan terikat. Sementara kami punya alat di rumah yang nggak bisa kami diamkan, seperti komputer itu juga nggak bisa diam terus, dan lain-lain itu nanti bisa berjamur. Jadi kita bisa kerja yang tidak terikat kan. Tapi kan sekarang serba memang sulit masuk swasta Pak ya. Untuk bekerja di sana yang tempat yang harus dikurangi, mengurangi. Oke. Intinya pertanyaannya. Kasih mungkin ke masyarakat yang menonton ini, para ibu-ibu dan segala macam, kami laki-laki ini bukan tidak mau berusaha, tapi memang kondisi ini semua sama satu. Ini kayaknya curhat ini, bukan pertanyaan ya, ini. Bisa jadi, mungkin bisa sama Batuk saya. Yang saya sayangkan perceraian. Tapi inilah enaknya Pak, kita bebas kan? Ya, gitu dong. Meninggalkan anak yang belum tahu apa-apa. Nah, jadi kami ini para laki bukannya tidak mau bekerja sama selain menjaga. Ini kayaknya kita khusus nih. Membawa virus, kita nggak tahu siapa yang membawa virus. Ya. Nah, jadi pada dasarnya sabar. Kami tetap berusaha. Gitu. Oke, jadi nggak nanya nih, jawab sendiri. Oke. Kalau Pak Wakil mungkin bisa kasih semangat pada mereka-mereka. Ya, oke. Jadi menghadapi pandemi ini kita memang harus dituntut untuk lebih banyak sabar ya. Sabar, jangan panik. Tentu pasti akan berimbas kepada pendapatan ya. Tapi ya disinilah cobaan ini harus kita hadapi dengan tenang ya, karena yakin saja bahwa kata pepatah badai pasti berlalu, tidak mungkin badai sepanjang masa, ada waktunya badai itu pasti Insya Allah pasti itu. Tinggal bagaimana kita ini lebih banyak bersabar, apalagi bagi rumah tangga yang masih baru, jangan mudah gelisah. Nah, karena menyandang status duda dan janda itu sangat tidak mengenakan. Jadi ya pikirkan lebih luas lagi, lebih mendalam lagi dampaknya, jangan emosional. Karena yakin saja bahwa menyandang status duda dan janda itu pasti sangat tidak enak. Jaga terus rumah tangga, karena perceraian itu semuanya tidak dilarang, tapi tidak disukai. Oke, ini salam lagi Pak dari Mariango Pak. Wah, ini kayaknya orang KMS di perusahaan Pak nonton. Dulu Pak Wakil pernah jalan-jalan bilang ke sana, ya kita sampaikan nanti. Jadi untuk hal yang pertanyaan agak ekstrim, saya nggak sampaikan, nanti tuh ada omongan sendiri nanti di antara Pak Wakil ya. Oke Pak, saya balik dulu. Sebetulnya masih pengen panjang sih, masih pengen panjang. Tapi mungkin yang terakhir dari saya, terima kasih para wah, ada tamu lagi ke kiri. Ini mau di student lab-nya ada Pak Jenal lah. Pak Jenal. Pak Lab Pak, dia nonton Pak, langsung ke sini deh Pak. Tengah. Izin. Ini ada kebetulan nih ada wakil bupati, wakil DPRD dari PAN. Kebetulan beliau adalah juga ketua DPC Pak ya. PAN Pak ya.
Nah, jadi kalau bisa Pak agak ke sini Pak Jenal. Ini kita tembak langsung aja nih mumpung masyarakat ya yang di luar sana, teman-teman sendiri ini ada anggota dewan. Jadi intinya gini, mudah-mudahan Alpi Channel ini mudah-mudahan teman di luar sana yang punya akun, kalau misalnya ketemu Pak Wakil, kita buat lab. Jadi ini tersimpan dan juga bisa interaksi ke luar sana. Jadi bangunlah channel Anda di luar sana seperti FB, Twitter, bermanfaat untuk orang banyak, jangan cuma untuk lucu-lucu, tapi itu hak Anda. Yang pasti Alpi Channel ini bukan mau mencari uang, itu uang ada urusan Allah yang mengatur sama saya. Yang pasti channel saya ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekarang Pak agak jadi panjang ini Pak, ngopi dulu. Ambilkan kopi dulu Pak Jenal. Pak Wakil Pak, izin Pak, boleh stand kopinya Pak. Ini kopinya. Ini udah jam setengah. Nah, tadi ini Pak Jenal kita ajak tanya sedikit ya. Karena saya bergantian lah sama Pak Dewan ya. Boleh. Karena saya mungkin saya ini mohon maaf ini karena ini juga sudah ya betul Pak. 12. Betul maaf Pak, izin ya. Mungkin saya izin dulu lah Pak ya. Sebagai penutup dari saya sampaikan kepada nonton Alpi Channel, kami mohon maaf atas nama pribadi dan pemerintah kalau selama ini mungkin masih banyak sekali kekurangan pemerintah ini yang belum mampu kami penuhi keinginan-keinginannya masyarakat. Tapi insya Allah ini terus saja kami akan tunaikan. Amin. Kita doakan panjang umur Pak Wakil. Amin. Ya. Teman-teman yang dulu sering kita ketemu, suatu saat pasti saya akan mengunjungi lagi. Oke, nanti ini saya harus berkeliling se-Kabupaten Penajam Utara. Pak. Selamat malam ya. Ini labnya udah saya sudahin Pak, karena masih ada Pak Jenal saya tembak. Nah, jadi teman-teman ada yang bertanya acara apa sih ini? Nah, inilah Alpi Channel itu dia tidak pakai setting-settingan, jadi murni. Nah, jadi murni ya, saya video-video itu saya murni itu dadakan, tapi yang pasti begitu momennya bagus akan saya ambil, akan saya lab. Nah, tapi ini Pak Wakil izin dia mau pulang dulu, tapi labnya tetap nanti. Tapi saya izin dulu. Pak Wakil Dewan nih kita tembak nanti nih, nanti. Oke, saya antar dulu ya. Pak Jenal duduk dulu Pak Jenal nih, Pak Jenal kita bincang-bincang Pak Jenal ya. Duduk dulu. Pak Jenal. Labnya belum saya sudahin, nanti kita ngobrol sama Pak Jenal mumpung. Ya, biar sama-sama Dewan lah. Ya. Ayo Pak. Ya. Jadi langsung pulang. Aku langsung balik. Lumayan lama ya sudah tadi. Ya udah malam. Jam ini berapa harus jam? Protokol kesehatan apa? Pak waktunya berharga Pak. Ini bermanfaat. Banyak. Pak Jena jangan pulang dulu mau ditanya. Ya, mereka sudah pulang. Terima kasih Pak Wakil dan berkah semua. Sahabat motor. Saya ingat ke belakang rumah keluar makanya sudah terlanjur sampai luar kemalaman nekat. Terima kasih Pak Wakil. Hati-hati. Kita bincang-bincang dengan Pak. Oke, kita Pak Dewan. Kita ngomong-ngomong mumpung lagi lah. Oke. Nah, ini teman-teman. Ketemu. Oke. Bincang-bincang sama Wakil nanti. Iya, ini penting ini penjam begini. Nah, jadi teman-teman ini ada Pak Jenal, kita bincang-bincang lagi. Mumpung ini. Ini HP-nya siapa nih? Oh, Pak Gampang. Oke. Pak Jenal kita di sini Pak Jenal ya. Pak Jenal. Oke, kita sambil ngopi Pak Jenal. Kopi dulu.
Nah ini ada Pak Jenal ini, mumpung nih yang Babulu. Ayo pertanyaan gini yang dari Babulu nonton. Ini mumpung di rumahnya Alpi Channel, kita kedatangan tamu lagi nih. Kayaknya malam ini nggak disangka-sangka teman-temannya. Kita kedatangan lagi tamu Bapak Jenal, anggota Dewan. Dari komisi mana Pak? Ayo Pak, komisi 3, perwakilan dari Partai PAN ya Pak ya? Iya. Bapak sekarang memegang pucuk pimpinan Partai PAN Pak? Atau gimana nih? Ya kan gitu. Nah ini Pak, ya Kabupaten Pak. Ini mumpung Pak ada teman-teman kita dari, walaupun kita di Desa Giri Purwa, Bapak perwakilan dari Kecamatan Babul, tapi nggak salahnya Pak ya. Ayo teman-teman yang mau bincang-bincang atau yang di nonton itu ada yang mau bertanya silakan. Nah Pak, Bapak adalah perwakilan dari salah satu dewan yang ada di Kabupaten Dapil, khususnya Dapil Babulu Pak. Nah tahun ini kan saya lihat Pak, alhamdulillah petani begitu saya tanya-tanya itu mereka bisa panen yang ketiga Pak, ini sudah mulai tanam. Nah dan juga kan dengan ada COVID ini itu tidak juga mengurangi rezeki mereka, ternyata malah bisa 3 kali. Nah untuk kedepannya Pak, Bapak melihat pertanian ini kan makin bagus Pak, apalagi Bapak di daerah Babulu seperti irigasi, apa yang Bapak ingin sampaikan, apa sih Pak yang mereka pertanyakan di khususnya bagian pertanian sana Pak? Oke, boleh Pak kita ngobrol-ngobrol. Oke Pak Jenal ya, sis. Kemalaman ya. Pertama terima kasih. Saya kelupaan ini kalau ada undangan kesini malam ini. Saya lihat di Facebook tadi, makanya ini kemalaman. Saya pikir tadi rumahnya masih belakang sana kan gitu. Tapi kalau live ini Pak tidak mengenal mau subuh apa, yang pasti penontonnya Pak naik terus loh Pak ya. Bagaimana ya? Saya yang pertama mengucapkan selamat. Alhamdulillah menjadi anggota BBD Pak ya. Tadi sebenarnya saya begitu lihat live tadi kepingin juga berjam-jam karena udah terlalu malam ya nggak apa-apa lah Pak. Udah bilang ya terkait pertanian kalau di Babulu ini yang paling pertama kali PPU harus ketahui ya. PPU itu merupakan lumbung padi di salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur. Iya. Memang target pemerintah itu ya panen bisa 3 kali. Kalau sekarang ada panen 3 kali itu ya mau diakui atau tidak diakui. Pak lihat Pak Desa menonton. Ketika ini juga sering untung-untungan. Pak Adri, ya oke lanjut. Karena bahwa nanam padi di daerah kita ini masih mengandalkan tanda hujan. Tanda hujan Pak ya. Seperti tahun ini memang lumayan bagus karena hampir-hampir tidak ada kemarau. Kalau ada kemarau sampai kemarau panjang ini yang memang banyak kendala. Tapi sebenarnya kami sejak periode pertama itu sudah memperjuangkan terkait peningkatan pertanian terutama di Babulu itu dengan memperjuangkan bendungan. Sebenarnya salah satu prioritas pemerintah pusat itu ada bendungan, hanya saja tempatnya di Lambakan. Lambakan itu salah satu bendungan prioritas 60 yang dari pemerintah pusat, bendungan besar. Nah, karena di sana tempatnya yang tentunya harus berkoordinasi dengan 3 pemerintahan otonom, Balikpapan, Pasir dan PPU. Ya, memang kalau saya lihat di Pasir ini kurang terlalu bergairah terkait atau kurang menyambut terkait bendungan itu Pak ya. Karena PPU ini yang paling memanfaatkan sebenarnya. Kalau itu sudah terrealisasi, kalau perencanaan dari pusat sudah ada, kemudian rencana pembangunan juga sudah ada. Oke, kita jawab dulu Pak. Pak Adriansa, Pak Desa ini mantan dewan ini bisa jadi ya. Kalau hujan kelebihan juga bencana bencananya Pak Dewan. Nah, jadi gini Pak, saya mewakili masyarakat. Saya dulu pernah wawancara dengan masyarakat Pak ya. Sebetulnya kan banyak bertanya, kenapa sih nggak jadi petani? Nah, sebetulnya mereka tuh pengen juga petani, tapi dengan keadaan sekarang, dengan bilangnya itu impiannya itu bendungan seperti apa, tapi itu kenyataannya sampai sekarang tidak terlaksana. Nah,
mereka tuh mau asal itu akan terjadi, benar terjadi. Nah, jadi kita doakan aja teman-teman, mudah-mudahan ya waktu itu kan terus bergulir, tidak segampang yang kita pernah ngomong atau apa. Saya juga mengalami meliput ya kegiatan dulu itu memang nggak gampang ya, nggak gampang. Apalagi seperti ada rencana apa tuh Pak, pabrik yang kemarin diwacanakan sama Bapak Bupati rice milling itu. Kalau menurut pandangan Bapak itu mana Pak? Apa informasinya seperti apa itu Pak? Nah ini mumpung Pak. Terkait rice milling itu nanti ya sampai hari ini kan masih dibahas. Masih dibahas Pak ya. Yang tentunya yang anggota dari pansus, anggota DPR ya, masih mengkaji Pak ya. Atau tidaknya. Dan sampai hari ini kan belum diputuskan. Nah, tapi yang pasti teman-teman Bapak Jena ini saya ingin nyambung yang tadi terkait ya, apa namanya? Ya. Lanjut Pak. Bendung. Ini sebenarnya sudah mulai ada progres. Mulai inventarisasi di terkait untuk bendung. Kalau yang tingkat itu bendung atau bendungan itu agak sering salah bendung dan bendungan. Bahasanya Pak, bahasanya. Kalau bendung itu kan skala kecil, bendungan itu besar Pak ya. Bendung sama bendungan Pak ya. Itu rencananya lambakan, kalau bendung itu yang Sungai Longkali. Dan itu sudah sebenarnya sudah mulai inventarisasi pembebasan lahan. Kalau itu terjadi manfaat yang paling besar, walaupun daerah pasir tapi PPU yang ngambil. Oh, jadi kalau bendungan yang itu memang itu pasti membutuhkan waktu yang panjang, ya. Tapi sudah dimulai itu manfaatnya juga besar nanti untuk PPU pertanian, kemudian di pasir sendiri pasti itu mulai dari wisatanya, kemudian PLTA-nya. Kalau itu terrealisasi, Balikpapan pun 50 tahun ke depan sudah tidak akan kekurangan air baku, air bersih. Oke, sekali saya jelaskan lagi. Bendung dan bendungan itu harus beda ya. Kalau bendung itu skalanya masih kecil. Itu sudah bisa berjalan sekarang Pak ya. Bendung itu kayak Sungai Longkali ya itu kayak seperti dibuat turap atau seperti apa Pak ya? Ya, itu Kiring. Bendung Bukan Pak ya? Tetap dialirkan ke sawah. Tapi kalau bendungan itu jangka panjang Pak, yang besar ya. Nah, jadi itu tapi yang untuk sekarang ini dibutuhkan masyarakat adalah tadi itu yang sudah dibuat ada sekarang. Jadi saya rasa teman-temannya yang ada di Bengkulu sana khususnya, apalagi desa daerah lain, bahwa desa yang banyak ada di desa Bengkulu itu kan banyak desa juga, dan juga adalah Lumbung Padi kecamatan sana. Bapak Jena kita ini sudah 2 kali periode Pak ya. Nah jadi Bapak Jena ini tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya, semua dibicarakan. Itu saya tahu sendiri, mereka adalah tidak segampang yang dibicarakan, tapi mereka bekerja terus bekerja. Apalagi sekarang ini keadaan COVID Pak ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga, memang kenyataan memang seperti ini, semua akan terbatas Pak ya. Kalau pemikiran apa biaya kan sekarang sudah tahu. Dari pusat sana itu anggaran dipangkas fokus untuk biaya ke penanganan COVID ini Pak ya. Tapi tidak mengurung waktu, nanti ada waktu akan datang, makanya kita bersabar. Nah terus saya bertanya lagi, ada yang bertanya tadi, acara apa sih ini? Nah ini saya bilang, ini acara Live Alpi Channel atau Pertanyaan Terkini. Inilah acara-acara yang katakan tidak settingan, tidak dibuat-buat, spontan Pak. Tapi videonya sangat bermanfaat. Saya kan tidak ada janjian sama Pak Jena, tidak ada janjian dengan Pak Wakil. Saya janjiannya cuma Pak ke rumah saya aja. Tapi tiba-tiba begitu Pak Wakil, Pak izin boleh nge-live? Oh boleh. Nah kalau tadi nggak boleh nge-live, saya nggak boleh juga Pak. Pak Jena nggak mau, saya nggak mau. Jadi teman-teman, saya pesan ke teman-teman lain itu hak Anda. Gunakanlah FB, Twitter, dan yang lainnya. Itu video-video yang bermanfaat untuk informasi ke teman-teman lain. Yang saya rasa mereka mau kok diajak bincang-bincang, ya kan? Terbuka aja Pak ya. Iya. Oke. Nggak masalah ya namanya. Pak, mau tanya nih Pak. Ini Pak RT yang nanya lagi nih. Di Purwa ini kan lahan gambut luas Pak. Kira-kira apa enggak saran dan bagusnya diapain lahan gambut itu yang bisa menghasilkan buat masyarakat setempat Pak? Bisa buat semacam pupuk organik, apa bisa dikasih tanah lahan pertanian seperti apa yang cocok di ini tanahnya atau lahannya ini? Lahannya sama tanah gambutnya. Kalau saya lihat ya, kalau tanah gambut itu kan selama ini banyak dikelola untuk nanam ya jenis-jenis tanaman itu. Tapi kan itu hanya sebatas pembibitan sebenarnya. Kalau untuk pemanfaatan kan pupuk juga enggak. Iya. Saya beberapa kali nyoba ternyata itu kurang bagus juga. Tapi kalau lahannya kan
bisa dibuat persawahan, juga bisa dibuat kan itu. Karena lahan gambut di sini ini kalau saya bilang itu dibandingkan kayak di Kalteng, kalau orang bilang saya cetek itu apa sih? Dangkal. Nah, dangkal. Artinya dimanfaatkan untuk apa saja gak bisa. Cetek. Pertanian atau persawahan. Kalau semacam di Kalimantan Tengah ini kan hampir-hampir sampai hari ini belum bisa terkelola dengan baik karena memang dalam. Dalam. Udah beberapa kali ke sana. Pertanian tidak bisa, mau di apa untuk perumahan juga ya. Karena di sana mau cari tanah untuk nimbunnya juga mahal, susah kan itu. Nah, kalau di daerah kita ini masih pemanfaatan lahan gambut macam-macam banyak lah, artinya tanahnya bisa dibuat tadi Bisa dikelola. dikelola, kemudian lahannya juga bisa untuk pertanian, persawahan juga bisa. Nah, Saran yang bagus maunya seperti apa supaya kita bisa mengembangkan kelompok tani kah apa bisa mengangkat supaya bisa punya PAD sendiri, masyarakat juga bisa berkecimpung di perdes kah apa Pak? hasil. Sarannya? Ya. Sarannya aja Pak. Perdes kah? Ini perdes. Harus baca perdes Pak. Kalau masalah itu kan sebenarnya tergantung lingkungan. Apakah di tempat itu banyak yang berkeinginan bertani kan begitu? Ya. Bertani artinya bersawah atau bertani ladang Berkebun. kan tinggal dimanfaatkan saja kan itu. Karena tinggal kita sebenarnya menciptakan kesadaran masyarakat itu. Kan sekarang ini banyak pemahamannya kalau anak-anak muda itu kalau bertani itu dianggap Berat. Kelas bawah. bawahan begitu. Padahal kalau di luar negeri namanya petani itu justru orang kalau bukan orang kaya nggak bisa petani kan itu. Terbalik Pak ya. Itu. Sehingga memang kesadaran masyarakat untuk itu ya untuk bertani harus selalu juga ada campur tangan lah pemerintah kan gimana. Artinya juga campur tangan itu pemerintah juga membantu dalam hal ini. Memang akhir-akhir ini saya lihat juga permasalahan pupuk juga masih sulit dan itu tergantung juga pada pemerintah pusat. Kalau terkait petani biasa ini kan kalau dibebani membeli pupuk yang non subsidi kan berat. Subsidi ini kan sekarang sangat sulit. Ini regulasinya sangat agak ribet. Tapi itu juga tetap bisa asalkan ya masing-masing kelompok tani ada kesadaran untuk saling gotong royong sehingga kan setiap kelompok tani kalau untuk masing itu kan ada kan jatahnya. Nah itu juga harus dimanfaatkan, jangan sampai enggak. Karena memang ada ketimpangan antara harga subsidi dan subsidi. Iya. Jadi oke, terima kasih Pak Jainal, luar biasa ya penjelasannya. Sebetulnya banyak Pak yang kita bincangkan, yang pasti ya teman-teman, saya kan memang sudah terpilih sebagai anggota BPD Desa Giri Purwa. Nah ini salah satu yang akan saya bawa di Desa Giri Purwa saya. Saya akan membuat lab video yang selama itu bisa di-share, bisa di-lab untuk kepentingan kami yang ada di sana itu lebih terbuka. Yang kita terbuka untuk apa tertutup Pak ya. Nah selama itu bisa kita live. Ada juga yang waktu yang kita tidak boleh buka itu internet atau apa. Tapi yang pasti ini adalah menjadi gambaran dengan sembarangan kita diawasi. Yang pasti kita yang utama diawasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bermain-main dengan anggaran desa, karena anggaran desa adalah titipan. Ingat, anggaran desa adalah titipan. Uang yang dititip di desa bukan uang siapa-siapa. Dan juga desa adalah sekarang ini bergengsi, anggarannya besar Pak ya kan? Anggarannya besar. Nah jadi ayo kita bersama-sama anggota BPD, perangkat desa dan kepala desa kita bagaimana anggaran itu kita bisa gunakan untuk betul-betul maksimal untuk pembangunan yang ada di desa itu arahnya jelas lah. Nah yang pasti saya terima kasih Bapak Jainal tadi dengan lab tadi ngelihat Pak ya. Bapak Jainal lah di sini. Lupa hari ya, enggak lupa Pak, cuma nggak ingat kali ya. Enggak apa-apa. Saya pikir belakang rumah tadi makanya keluar dari motor. Loh, mana sepi. Tapi kok jadi selebritis Alfian sekarang malam ini, mudah-mudahan hari ini. Oke, nggak bukan itu bercanda aja. Yang pasti saya terima kasih teman-teman sampai sekarang masih bertahan menonton live saya bersama per jam terkini bersama Alfi Channel malam ini. Mudah-mudahan video saya malam ini adalah video yang bermanfaat untuk kita semua, untuk luar sana menjadi edukasi, motivasi, informasi yang baik. Saya rasa Alfi Channel oke. Alfi Channel oke.
Nah, apabila kami mewakili tadi Pak Wakil dan teman-teman yang lain, saya Alpi Channel, Pak Jenal, apabila ada salah-salah kata yang tidak sengaja kami keluarkan bisa menyinggung perasaan Anda yang menonton, mohon dimaafkan. Yang bisa selalu berkarya Pak, berbuat, atau kami adalah nanti apabila saya sudah dilantik itu akan menjadi apa ya? Ya bukan prioritas Pak Edes, ini Pak RT. Jadi ini adalah beban moral karena di luar yang sana yang telah memilih saya kemarin itu sangat sekali dia impiannya ingin lebih baik lah desa itu. Serasa itu dulu teman-teman semua di sana, terima kasih sudah 1 jam lebih ya kita bersama penerja bikin Alpi Channel. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di Alpi Channel selanjutnya. Mantap. Oke Pak.